Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Gusti Allah ya. Oke, kita masih berada di dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa harus melakukan cuci tangan jika bepergian, menggunakan masker dan tetap jaga jarak ya. Kita masih berada di materi grafik fungsi trigonometri. Masih ingat cara menentukan grafik fungsi trigonometri sin X dengan menggunakan tabel? Jika lupa, boleh dilihat lagi videonya, boleh dibaca lagi handoutnya ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai pembelajaran bersama saya, Ratna Juwita. Cara membuat grafik fungsi trigonometri saya ingatkan kembali ada 3 cara. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan lingkaran satuan, dan yang ketiga menggunakan bentuk umum. Karena tabel kita sudah mempelajari, maka sekarang kita menggunakan lingkaran satuan. Menyajikan grafik fungsi sin X menggunakan lingkaran satuan seperti apa? Sebelum ke langkah-langkah, kalian harus ingat kembali suatu fungsi sin X ditulis dengan Y sama dengan sin X. Cara menyajikan grafik fungsi sin X atau Y sama dengan sin X menggunakan cara lingkaran satuan itu ada 4 langkah ya. Yang pertama, buatlah diagram kartesius. Sumbu X mewakili sudutnya dan sumbu Y mewakili nilai fungsinya. Maka gambarnya seperti ini. Karena sumbu X mewakili sudut, berarti ini sumbu X mewakili sudut-sudutnya, yaitu berarti dari 0 sampai 360, dan sumbu Y mewakili nilai fungsinya ya. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, buatlah lingkaran satuan yang menyinggung sumbu Y dengan titik pusat ada di sumbu X negatif. Nah, gambarnya seperti ini. Buatlah lingkaran satuan yang menyinggung sumbu Y. Lingkaran satuan yang menyinggung sumbu Y ya, dengan titik pusat ada di sumbu X negatif. Nah, titik pusatnya ada di sumbu X negatif. Di sini ke sini kan sumbu X negatif, berarti titik pusatnya berada di sumbu X negatif. Berarti gambarnya seperti ini ya. Nah, sekarang untuk langkah ketiga. Langkah ketiga, ukur sudut istimewa pada lingkaran menggunakan busur. Tentukan letak titik koordinat yang mewakili sudut istimewa dan nilai fungsi trigonometrinya. Maka ketika lingkaran satuan ini sudah dibuat, untuk langkah ketiga, sok kalian tandain dulu deh sudut dari 30. Misalkan ini sudut dari 30 menggunakan busur ya. Sudut dari 30 di titik ini sampai ini berarti 0 sampai 30, misalkan ini 0 sampai 45, dan kemudian dari 0 sampai 60, terus ini dari 0 sampai 90, seperti itu, dan selanjutnya sampai ke 360. Kemudian setelah ditandai, maka kalian buat garis potong-potong seharusnya ini ya. Berarti karena ini ke sini itu 30 derajat, jadi kalian bikin garis bantu 30 derajat, berarti bertemunya di sini ya. Terus untuk 45, kan ini tadi pengukuran menggunakan busur 45 sudutnya ada di sini ya. Nah, maka semua ada di titik ini. Terus untuk 60 menggunakan busur ada di sini, maka ketemu titik ini. 90 ketemu titik ini, dan seterusnya ya. Langkah keempat yaitu hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga terbentuk grafik fungsi Y sama dengan sin X. Dari sini kita hubungkan titik-titiknya mulai dari 0, kemudian 30, 45, 60, dan seterusnya. Maka gambarnya akan seperti ini. Oke, paham? Kurang Bu? Masih pengen ada contoh? Oke, contoh soal. Pertanyaannya, buatlah grafik fungsi menggunakan cara lingkaran satuan jika diketahui suatu fungsi Y sama dengan 3 sin 2X. Penyelesaiannya itu sama, ada 4 langkah. Yang pertamanya buat diagram kartesius seperti tadi, maka gambarnya seperti ini.
ini ya. Terus yang kedua, membuat lingkaran satuan yang menyinggung sumbu Y, maka seperti ini. Dan yang ketiga, ukur sudut istimewanya pada lingkaran menggunakan busur. Nah, di sini mungkin agak bingung ya. Nah, di sini kenapa kok Bu 30 derajat kok ada di sini gini? Kan yang ditanyakannya itu fungsi Y sama dengan 3 sin 2x. Kalian harus ingat besar sudut yaitu 2x, karena dalam soal Y sama dengan 3 sin 2x. Berarti kalian punya besar sudut 2x. Kalau di sininya 0 derajat berarti 2 kali 0. 2 kali 0 berapa? 0 ya. Berarti masih di sini ya. Mulainya berarti tetap titik 0. Oke. Nah, sekarang untuk yang 30 derajat berarti 2 kali 30 derajat berarti 60 ya. Kalian ukur menggunakan busur yaitu sebesar 60 derajat. Nah, misalkan ini besar sudutnya 60 derajat ya, maka ada di sini. Nah, kemudian untuk x-nya 45, maka kita punya besar sudutnya itu 2x 2 kali 45 berarti 90. Berarti yang 30 itu besar sudutnya itu 60. Terus yang 45 besar sudutnya jadi 90. Terus yang 60 kan 2x berarti 120. Misalkan dari sini ke sini ini 120. Dan untuk yang 90 berarti 2x berarti besar sudutnya yaitu 180 dan seterusnya. Gimana kok bisa tahu yang di bawah sama yang di atasnya? Kan ini menyesuaikan ini lingkaran satuannya ya, besar sudutnya ya. Oke, paham? Oke, untuk langkah yang keempatnya berarti menghubungkan titik-titik yang diperoleh tadi ya. Nah, maka gambarnya kan seperti ini. Jadi mulai di titik 0. Nah, maka fungsinya yaitu seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jika masih belum paham, silakan untuk diputar kembali videonya dan dibaca kembali handphonenya ya. Kerjakan latihan soal yang ada di handphone. Ditulis di buku dulu jawabannya, terus difoto dan terus diupload ke aplikasi. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.